Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina maulana Muhammad. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilullah SHMM. Yang saya hormati pada Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi MAG. Dan yang saya hormati kepada Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sudah mendukung dan mendoakan saya sampai saat ini. Dan tak lupa pula kepada teman-teman saya yang senasib dan seperjuangan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengelolaan kelas. Baiklah, kita memasuki kepada materi A, pengertian pengelolaan kelas. Di sini pengelolaan kelas itu terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pengertian pengelolaan kelas, 2. Pendekatan pengelolaan kelas, 3. Manajemen kelas, 4. Lingkup kondisip. Untuk yang pertama ialah pengertian pengelolaan kelas. A. Pengolahan kelas merupakan dua kata yang berasal dari pengolahan dan kelas. Pengolahan diartikan sebagai manajemen atau pengaturan, sementara pengolahan kelas berarti pengaturan atau manajemen seseorang dalam memimpin aktivitas di kelas. Berikut pengertian pengolahan kelas menurut para ahli. A. Menurut Rafiq 2009, pengolahan kelas adalah suatu proses penyelenggaraan ruang di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar. B. Menurut Sanjaya 2016, pengelolaan kelas merupakan otomotif pendidikan dalam mengatur kelas dan keberhasilan pembelajaran peserta didik. C. Menurut Gufron 2010, pengelolaan kelas bertujuan untuk menciptakan atau mempertahankan situasi dan kondisi belajar yang tetap memungkinkan peserta didik menguasai kompetensi. Adapun beberapa tujuan dari pengelolaan kelas ialah pengelolaan kelas bertujuan untuk menyediakan fasilitas berbagai bentuk kegiatan belajar peserta didik, baik di lingkungan sosial, intelektual, dan emosional di dalam kelas. Tujuan lainnya adalah mengantarkan anak didik dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dan dari tidak berilmu menjadi berilmu. B. Pendekatan pengelolaan berkelas. Adapun beberapa macam-macam pendekatan pengelolaan kelas adalah 1. Pendekatan otoriter, yaitu suatu cara pengelolaan kelas dengan mengontrol tingkah laku peserta didik melalui penerapan disiplin dan sangat ketat. 2. Pendekatan permisif, yaitu cara pengelolaan kelas dengan memberi kebebasan kepada peserta didik. 3. Pendekatan resep, yaitu cara pengelolaan kelas dengan memberi peserta didik satu daftar yang dapat menggambarkan apa yang harus dikerjakan. 4. Pendekatan pengajaran, yaitu pengelolaan kelas dengan membuat perencanaan dan implementasi yang sangat matang. 5. Pendekatan perubahan tingkah laku, yaitu cara pengelolaan kelas dengan mengembangkan dan memfasilitasi perubahan tingkah laku yang bersifat positif dari mahasiswa. 6. Pendekatan suasana, emosi, dan hubungan sosial, yaitu cara pengelolaan kelas dengan menciptakan suasana interpersonal yang baik dan sehat antara pendidik dan peserta didik. 7. Pendekatan proses kelompok, yaitu cara pengelolaan kelas dengan kesepakatan kegiatan pendidikan untuk menumbuhkan kelas yang efektif. 8. Pendekatan pluralistik, yaitu cara pandangan yang mencakup 3 pendekatan: tingkah laku, iklim sosial emosional, dan proses kelompok.